Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairian, perwakilan dari kelompok 12. Di sini kami sebagai kelompok 12 akan menyampaikan materi yang berjudul Komunikasi Pemasaran Efektif. Kelompok 12 terdiri dari saya, Khairian Setiantama, lalu juga ada Ahmad Khairul Huda, lalu juga ada Kemal Syafruddin. Materi pertama akan dibawakan oleh Kemal Syafruddin, lalu materi kedua akan dibawakan oleh Ahmad Khairul Huda, dan yang terakhir akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Silakan menyimak. Terima kasih. Pengertian komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang tujuan utamanya untuk menyebarkan informasi untuk menarik konsumen sehingga melakukan pembelian, dan untuk mengingatkan agar mengulang kembali pembelian dan menjadi konsumen tetap. Di sini penerima memberikan encoding berupa pesan, lalu diubah menjadi pemikiran ke penerima. Penerima memberi respon, lalu umpan balik ke penerima. Dan penerima mendapatkan gangguan berupa miskomunikasi. Maka komunikasi pemasaran harus dijalankan step-stepnya agar bisa meminimalisir gangguannya. Terus di sini ada mengidentifikasi audiens. Mengidentifikasi audiens di sini, audiens itu terdiri dari individu, kelompok, masyarakat atau masyarakat umum. Yang kedua ada merancang pesan. Merancang pesan ini setelah menentukan tanggapan yang diinginkan. Selanjutnya, komunikator mengembangkan pesan yang menarik perhatian, mempertahankan ketertarikan, membangkitkan keinginan, dan menggerakkan tindakan. Terus ada menentukan anggaran promosi. Untuk menentukan anggaran promosi di sini ada 4 metode. Yang pertama, metode sesuai kemampuan, metode presentasi penjualan, metode keseimbangan persaingan, dan metode tujuan dan tugas. Terus ada menentukan tujuan komunikasi. Setelah sasaran dan karakter teridentifikasi, komunikator harus memutuskan tanggapan yang diharapkan adalah pembelian serta kepuasan yang tinggi. Membuat keputusan dan bauran pemasaran, seperti iklan yang dapat menjangkau publik secara luas. Terus ada mengukur hasil promosi, seperti setelah merencanakan promosi, kita harus mengukur dampaknya pada sasaran kita. Dampak pada sasaran audiens kita. Apakah mereka mengingat dan mengenal pesan yang telah kita berikan. Terus setelah itu ada memilih saluran komunikasi. Yang saluran komunikasi ada 2, personal dan non personal. Dan yang terakhir ada mengelola dan mengkoordinasikan proses komunikasi pemasaran. Yang terakhir masih banyak mengandalkan 1 atau 2 alat komunikasi saja. Tapi sekarang masing-masing butuh pendekatan komunikasi tersendiri agar berkembangnya pemasaran. Karena pada zaman sekarang banyak berbagai jenis media yang baru. Jadi untuk mendapatkan promosi yang lebih menarik, kita harus memanfaatkan media yang baru. Ada iklan adalah segala bentuk presentasi dan promosi gagasan, barang atau jasa yang dibayar oleh sponsor yang teridentifikasi. Contohnya seperti iklan media cetak, iklan media elektronik, kemasan, brosur, simbol, logo, dan lain-lain. Selanjutnya ada personal selling. Personal selling adalah interaksi tatap muka dengan 1 atau lebih calon pembeli untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan mendapatkan pesanan. Contohnya seperti presentasi penjualan, pertemuan penjualan, program insentif, produk sampel, dan pameran dagang. Selanjutnya ada promosi penjualan. Promosi penjualan adalah berbagai macam
insentif jangka pendek yang dimaksud untuk mendorong percobaan atau pembelian produk atau jasa. Contohnya seperti konteks, game, undian, produk sampel, fasilitas tukar tambah, dan lain-lain. Selanjutnya ada public relation. Adalah berbagai macam program yang dirancang untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk individualnya. Contohnya seperti pidato, seminar, laporan tahunan, donasi, dan lain-lain. Selanjutnya ada direct and online marketing. Direct and online marketing adalah penggunaan surat, telepon, fax, email, atau internet untuk berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan atau untuk mendapatkan respon langsung dari pelanggan dan calon pelanggan spesifik. Contohnya seperti katalog, surat, telemarketing, electronic shopping, TV shopping, fax mail, email, voicemail, dan lain-lain. Push strategi dan pull strategi. Pilihan push strategi atau pull strategi untuk menciptakan penjualan dapat mempengaruhi secara signifikan komposisi bauran promosi. Dalam push strategi, perusahaan menggunakan winaraga dan trade promosi untuk mempengaruhi perantara agar menyimpan, mempromosikan, dan menjual produknya kepada pemakai akhir. Strategi ini sangat cocok untuk situasi di mana loyalitas merek relatif rendah. Pemilihan merek dilakukan di toko. Produk yang dipasarkan termasuk produk impulsif. Dan manfaat produk telah dipahami dengan baik oleh konsumen. Sedangkan dalam pull strategi, perusahaan menggunakan periklanan, customer promotion, and direct and online marketing untuk mempengaruhi konsumen agar meminta perantara menyediakan produk perusahaan, sehingga pada gilirannya membuat para perantara memesannya dari perusahaan. Strategi ini sangat cocok untuk situasi di mana loyalitas merek relatif tinggi. Tingkat keterlibatan konsumen dalam pembelian kategori produk tersebut tergolong tinggi. Konsumen mempersepsikan perbedaan antara merek dan konsumen telah memutuskan pemilihan merek sebelum datang ke gerai penjualan. Perbandingan push strategi dan pull strategi. Kita bisa bandingkan melalui aliran stimulasi permintaan dan aliran promosi. Nah, aliran stimulasi permintaan dari push strategi bisa dimulai dari pemanufakturan, pedagang grosir, pengecer, lalu ke konsumen. Sedangkan jika pull strategi, aliran stimulasinya dimulai dari konsumen, pengecer, pedagang grosir, lalu ke pemanufakturan. Setelah itu ada aliran promosi. Aliran promosi dari push strategi bisa dimulai dari
pemanufakturan, lalu ke pedagang grosir, lalu ke pengecer, setelah itu ke konsumen. Nah, selanjutnya aliran promosi dari pool strategi bisa kita lakukan dari pemanufakturan bisa langsung ke konsumen. Nah, kita bisa simpulkan push strategi ini sangat cocok untuk situasi di mana loyalitas merek relatif rendah. Nah, jika pull strategi ini sangat cocok untuk situasi di mana loyalitas merek relatif tinggi. Elemen program periklanan meliputi strategi, tujuan periklanan, anggaran tentatif, desain pesan, schedule media, revisi, implementasi, dan evaluasi. Barulah ditetapkan 5 keputusan pokok yang terdiri atas mission, yaitu menyangkut sasaran penjualan dan tujuan periklanan. Setelah itu ada money, yaitu besarnya anggaran iklan yang ditetapkan. Setelah itu ada message, yaitu perencanaan, pengevaluasian, pemilihan, dan pengeksekusian pesanan yang disampaikan kepada audiens sasaran. Setelah itu ada media, yaitu keputusan mengenai pemilihan media periklanan yang akan digunakan. Setelah itu ada evaluasi, yaitu mengukur dampak komunikasi dan dampak penjualan. Selanjutnya mengenai tujuan dari komunikasi pemasaran. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama itu adanya kognitif, aspek kognitif. Aspek kognitif itu di sini kita memberikan informasi kepada pelanggan mengenai produk yang ingin kita jual, sehingga bisa menimbulkan aspek yang kedua, yaitu aspek afektif, yaitu reaksi dari pelanggan sehingga pelanggan sudah mulai tertarik di sana. Lalu lanjut dengan aspek konaktif, yaitu dimana pelanggan yang tadi sudah tertarik dengan produk kita, sudah mengenal produk kita, akhirnya tertarik untuk membeli, sudah dalam proses dia ingin membeli produk tersebut. Selanjutnya adalah proses penyusunan iklan. Seperti yang kita tahu, iklan itu adalah sesuatu hal yang harus kita lakukan untuk mempromosikan produk kita agar diketahui oleh konsumen tentang produk kita. Hal-hal yang harus kita susun terlebih dahulu dalam membuat iklan adalah merancang anggaran. Rancang anggaran itu kita harus tahu dulu tujuan pembuatan iklan itu kita ingin tujukan kepada siapa, kepada konsumen seperti apa gitu. Selanjutnya baru kita bisa menilai profitabilitasnya. Profitabilitasnya itu kemungkinan bisa menarik pelanggannya gitu. Lalu juga kita memperhitungkan biaya perancangan yang terdiri dari biaya teknis, produksi, dan juga royalti kepada partisipan. Royalti kepada partisipan itu maksudnya berarti kita bisa aja mengendorse orang atau meminta orang untuk mempromosikan produk kita. Lalu juga ada biaya media, artinya kita bisa promosiin di TV, di radio, di koran, majalah, bisa juga di internet, itu di sosial media seperti di Instagram gitu, ada Instagram Ads, TikTok mungkin, dan yang lain sebagainya gitu. Lalu juga tahapan yang kedua yaitu adalah perancangan iklan, meliputi berbagai unsur seperti kita harus menarik konsumen
serta menyampaikan pesan dengan menarik gitu, dan pesannya itu harus berisi tentang keunikan dari produk kita supaya konsumen tertarik terhadap produk kita. Selanjutnya ada penjadwalan media. Artinya kita harus memilih waktu yang tepat untuk kesuksesan iklan kita agar iklan kita itu bisa mencapai target yang kita inginkan gitu. Artinya pemilihan waktu, timing itu harus benar-benar kita lihat gitu, perhitungkan gitu. Jadi misalkan kita ingin launching atau ingin mempromosikan produk kue, itu mungkin sangat tepat jika misalkan mendekati lebaran itu kita memasang iklannya gitu. Jadi orang akan lebih tertarik, banyak konsumen yang mencari kue dan akhirnya mereka memutuskan beli produk kita gitu. Lalu juga yang terakhir adalah evaluasi hasil iklan. Nah, evaluasi iklan ini artinya kita menilai efektivitas iklan kita itu bagaimana ke depannya gitu. Apakah iklan yang sudah kita pasang sebelumnya itu sudah berhasil atau belum, berhasil menarik pelanggan atau enggak, apakah dengan biaya yang kita keluarkan untuk memasang iklan itu bisa menarik banyak pelanggan sesuai dengan target kita atau tidak. Jika iya, maka bisa dilanjutkan. Jika tidak, maka harus dievaluasi, harus dilihat apa yang salah dari proses penyusunan iklan, apa saja yang bisa diperbaiki dari iklan tersebut. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya, proses promosi penjualan. Nah, kurang lebih sama sih dengan yang sebelumnya. Cuman yang sebelumnya itu lebih administratif ya. Kalau ini lebih kepada aksinya gitu. Lebih actionnya gitu, bentuk actionnya gitu. Seperti kita memberikan penawaran kepada pedagang-pedagang yang kira-kira tertarik untuk menjual produk-produk kita gitu. Di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada faktor promosi penjualan jangka panjang dan juga pendek. Jangka pendeknya itu ada respon pasar, jumlah dan juga ukuran produk. Respon pasarnya itu kita harus tahu bagaimana, terus ketersediaan produk kita apakah sudah siap atau belum, itu juga harus kita pertimbangkan untuk jangka pendeknya. Untuk jangka panjangnya itu switching brand itu artinya kemungkinan kedepannya nanti brand kita jadi gede itu bakal gimana gitu tindakan yang akan kita lakukan mengenai ketersediaannya, mengenai produknya, itu kita harus pastikan juga kepada reseller kita gitu, untuk ada jaminan nanti kedepannya bagaimana gitu. Lalu juga ada penggunaan promosi untuk jangka panjangnya. Selanjutnya ada penentuan anggaran promosi penjualan. Di sini terdiri dari tujuan dari promosi penjualan itu apa. Lalu yang kedua juga biaya. Kurang lebih sama sih dengan yang tadi, dengan yang sebelumnya. Lalu yang ketiga itu adalah mengestimasi respon pasar. Di sini ada 6 jenis. Yang pertama itu ada tingkat penembusan. Tingkat penembusan di sini maksudnya itu kayak biasanya itu kan kalau ada penjualan HP gitu ya, itu kan suka ada buka pre-order. Nah, di situ responnya itu kayak gimana. Terus untuk kayak ada paket bundling gitu kan, biasanya kita beli sesuatu ada paket bundling. Nah, itu respon dari mereka gimana, banyak nggak yang beli paket bundling tersebut, banyak nggak yang ikut PO kayak gitu. Selanjutnya ada displacement rates, di mana pembeli itu mau membeli dengan harga normal gitu, tanpa ada promosi apapun, tanpa ada bundling apapun tuh mereka tetap beli gitu. Nah, di situ kita harus lihat juga gitu. Lalu juga ada respon yang ketiga itu stock up effect. Stock up effect ini maksudnya itu dia menumpuk pembelian gitu. Jadi kayak waktu awal-awal COVID itu kan masker kan langka banget gitu. Nah, pembeli maskernya itu dia beli banyak supaya ditumpuk gitu, biar buat jangka panjang gitu. Kayak gitu. Ibaratnya kayak tengkulak lah, kalau yang kita tahu tuh tengkulak gitu. Dia membeli banyak terus dia simpen untuk dia sendiri dalam periode tertentu kayak gitu. Selanjutnya ada acquisition rates, yaitu presentasi orang baru, pembeli baru, konsumen baru yang
ikut membeli harga promo kita gitu. Misalkan kita menjual produk dengan harga promo, nah dia baru tahu, konsumen baru akhirnya mencoba beli itu. Lalu juga ada conversion rate. Di sini pembeli non reguler, pembeli yang pembeli baru gitu ya, yang beli produk kita itu kedepannya itu bakal beli lagi atau enggak. Nah kita coba lihat gitu. Lalu respon yang keenam, yang terakhir, itu ada product lines effect, yaitu adanya kemungkinan permintaan silang. Maksudnya permintaan silang itu bisa aja nih pelanggan yang udah royal sama kita, dia jadi beli produk baru kita, sementara pelanggan baru jadi ingin membeli produk lama kita, kayak gitu. Tahapan yang terakhir dari proses ini adalah yaitu penilaian struktur profitabilitas produk, yaitu memperkirakan dan membandingkan peningkatan atau penurunan kontribusi penjualan terhadap konsumen baru. Artinya ya kita ngebandingin gitu, apakah ada peningkatan ataukah ada penurunan dari penjualan atau pembelian dari konsumen baru itu, apakah ada peningkatan ataukah tidak, kayak gitu. Kira-kira hanya itu ya, materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.